Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat kawan-kawan, kita bertemu lagi bersama Waberod di channel Gadget Ruwet ya. Untuk kali ini kita akan membahas sebuah smartphone dari Oppo, yaitu Oppo Find X3 Pro ya. Kita akan membahas reviewnya, review lengkap. Jadi simak baik-baik. Nah, buat kawan-kawan kalau mau nyari HP ini, kebetulan HP ini tuh limited edition. Jadi kalau nyari mungkin agak susah untuk sekarang. Tapi kalau di online sih kayaknya masih banyak. Nah, buat yang belum subscribe, mohon bantuannya ya kawan-kawan. Oke, diklik dulu yang merah jadi warna abu-abu. Oke, terima kasih. Mari masuk ke pembahasannya. Let's go. Mendekati sempurna adalah impresi yang saya dapatkan setelah 1 hari pemakaian menggunakan Oppo Find X3 Pro sebagai daily debut. Hampir semua fitur yang ditawarkan sangat berkualitas, bahkan beberapa bisa dibilang overkill. Namun tentunya masih ada 1-2 hal yang bisa ditingkatkan. Berikut ulasan lengkapannya. Desain tampil sangat berbeda dari seri tahun lalu. Oppo sudah tidak menggunakan kombinasi material kulit pada Find X3 Pro. Kali ini kombinasinya adalah kaca Gorilla Glass 5 depan belakang serta frame yang terbuat dari aluminium. Bila kesannya jadi semakin biasa saja, yang perlu dicatat adalah proses pembuatan bodi belakangnya yang spesial. Tak seperti flagship kebanyakan, di mana modul kameranya menggunakan bahan terpisah. Smartphone ini juga jadi yang pertama dengan satu bagian kaca lengkung mulai dari back cover sampai kaca. Kemewahannya baru sangat terlihat ketika memegangnya langsung. Stylish dan beri kesan seolah kameranya muncul secara perlahan. Meski memang peletakan sensornya mirip dengan kompetitor, hadir dalam warna glass black dan blue. Saya berkesempatan menjajal opsi warna keduanya yang digunakan permukaan matte. Bekas sidik jarinya tidak akan menempel dan tidak licin dan tidak mudah kotor, serta tipis dan ringan. Masing-masing di 8,3 mm dan 190 gram. Sedikit dari banyak flagship yang rata-rata lebih tebal dari berat mencapai 200 gram. Sertifikasi IP8 membutuhkan tahan air dengan debu dan kedalaman 1,5 mm. Setidaknya bagian yang saya kurang suka adalah pada area sensor kamera belakang. Permukaan dibuat glossy dan terlihat lebih mudah kotor. Sebagai alternatif, Oppo berikan soft case yang sewarna dengan bodi bawaan Opera. Ini tentunya salah satu terbaik dalam hal desain dan kenyamanan saat digenggam. Layar hampir sama dengan seri sebelumnya. Oppo Find X3 Pro punya layar 6,7 inci LTPO AMOLED dengan dukungan 1 miliar warna, refresh rate 120 Hz, resolusi QHD dan kecerahan maksimum 1300 nit. Saat tampilkan konten HDR, lengkungan layar di sisi kiri dan kanan membuatnya terlihat mewah, tapi pada waktu yang sama tak perlu ekstrim sampai menunggu konten yang sedang dilihat di layar. Pandangan semata sangat ditajamkan dengan kualitas warna, kontras dan pergerakan yang halus berkat refresh rate tinggi sekaligus adaptif. Oppo sediakan banyak profil warna untuk dipilih. Pengguna bisa memutuskan untuk lihat konten lebih berwarna atau dengan standar akurasi DCI P3 sampai sRGB. Terdapat fitur Nature Tone Display yang otomatis mengubah temperatur layar sesuai pencahayaan di sekitar, mirip seperti
True Tone di beberapa iPhone terbaru. Yang tidak boleh dilewatkan oleh fitur 01 Ultra Vision ingin dengan dua opsi yang bisa diaktifkan salah satu. Opsi pertama, Video Image Spanner, mampu berikan efek unsplashing hingga konten video terlihat lebih tajam. Tapi yang paling saya suka adalah Video Color Enhancer, mampu konversi video format standar SDR ke HDR dengan rentang warna lebih lebar. Dampaknya sangat terlihat bila digunakan untuk memutar video luas, seperti video musik dan webclip. Misalnya, video bakal tampil seolah direkam dengan kamera lebih modern, bahkan masing signifikan lebih baik saat dibandingkan dengan Paint X2 Pro. Cara Oppo untuk memamerkan kualitas layar pada flagship terbarunya juga patut diapresiasi. Mulai dari pilihan Always On Display yang menarik, efek lampu notifikasi yang bisa diaktifkan untuk pancarkan warna dari pinggir layar, hingga pilihan live wallpaper yang sesuai dengan kelasnya. Kamera. Ada beberapa penyesuaian yang harus dibuat oleh Oppo pada kamera Paint X3 Pro dalam pendekatan yang berbeda. Bila terlihat ada 3 sensor kamera besar di belakang, sensor ketiga bukanlah Pesicrop atau telefoto, melainkan sebuah jenis sensor yang tidak umum. Sementara dua lainnya adalah sensor baru Sony IMX766 beresolusi 50 megapiksel. Satu sensor digunakan sebagai sensor wide dengan diagram aperture 8, filter RGB dan didukung stabilisasi OIS. Sementara sensor identik kedua berperan sebagai kamera ultra wide angle dengan aperture 2.2 sekaligus menjadi kamera makro jarak 4 cm. Dengan begitu, kualitas foto saat diambil di sudut pandang lebar bisa mendekati sensor utama, pengalaman yang belum pernah saya dapatkan dari smartphone lain. Kualitas keduanya tidak perlu diragukan lagi, saturasi warna oke dan tidak berlebihan, kecuali mengaktifkan AI. Detail yang tinggi berkat dimensi sensor besar. Kemampuan low light prima tanpa membuat skenario malam terlihat seperti siang hari atau tidak natural. Dan fokus cepat di segala kondisi pencahayaan. Opsi foto format RAW dengan HDR pun tersedia. Satu sensor lainnya yang terlihat seolah memiliki ring light adalah sensor mikroskop 3 MP dengan aperture 3.0. Mikro bukan makro. Bila diterjemahkan, kamera ini punya pembesaran hingga 60 kali dan hanya bisa fokus dengan objek berjarak 1,3 mm. Saya pribadi menganggap kamera ini seperti kamera seseruan untuk mengetahui detail permukaan dari objek di sekitar, juga dari orang lain saat menjelajahinya. Sayangnya, Oppo harus korbankan sensor telefoto pada Paint X3 Pro dengan resolusi 13 megapiksel. Tanpa OIS, kualitasnya jadi terasa kurang, apalagi dengan dua sensor utama lainnya yang superior. Dengan klaim 5 kali hybrid zoom, saya lebih sering ambil foto potret gunakan digital zoom dari sensor utama, karena selain lebih stabil, tone warna sensor ini lebih kurang bagus. Dan untuk hasil foto lengkap 250 plus dari kamera Oppo Paint X3 Pro bisa diakses. Nah, berikut gambar-gambarnya saya tampilkan. Tak ada opsi perekaman video 8K sama sekali pada perangkat ini. Sementara saat perekam video dalam format 4K 30 fps, pengguna bisa berpindah antara sensor kecuali Microsoft secara halus dan luasa.
kecuali di 60 fps atau sedang aktifkan highlight video. Efektif untuk cerahkan video dalam kondisi gelap maupun seimbang situasi pencahayaannya ekstrim. Bahkan tanpa mengaktifkan fitur stabilisasi tambahan, kamera ultrawide yang notabene tak dilengkapi OIS bisa berikan potlag stabil tanpa banyak efek getar bahkan saat malam hari. Sementara mode smart audio bisa secara otomatis direduksi suara angin, mengikuti objek saat melakukan zoom dan merekam suara secara stereo. Untuk fitur, sudah menjalankan ColorOS 11.2 berbasis Android 11. Semua fitur yang ada di seri Reno dan generasi sebelumnya tentu dibawa ke PineOS 3 Pro. Kustomisasinya sangat lengkap dan mudah, mulai dari tema, font, sampai bentuk icon. Oh ya, sama seperti X2 Pro, kamu bisa menemukan jack audio 3,5 mm dan slot kartu micro SD. Nah, jadi si kabel audio itu tidak bisa dipasang dan juga micro SD-nya pun tidak ada juga. Olehnya dia kan sudah memakai internal 256 ya kalau nggak salah. Untuk pelengkap haptic feedback atau vibration motornya sudah sesuai dengan standar flagship. Meski tidak sedikit Google Pixel, yang menyenangkan lainnya adalah stub speaker stereo dengan suara seimbang, baik dari airpick maupun bagian bawah bodinya, membuatnya sangat cocok untuk menikmati musik atau video. Dipadukan dengan layar yang juga ciamik. Untuk performa, gunakan chipset Qualcomm Snapdragon 888, RAM 12GB plus penyimpanan internal berjenius UFS 3.1 membuat Oppo Find X3 Pro mampu jalankan semua aplikasi dengan game dan lancar. Semuanya terasa ringan dan instan meski sedang gunakan resolusi QHD 120Hz sekalipun. Tak pernah sekali ada lag. Sejujurnya, sejak awal saya agak pesimis dengan kinerja chipset yang satu ini karena bodi flagship Oppo satu ini tergolong tipis. Belum lagi suhu Snapdragon 888 dikenal panas. Memang ketika digunakan untuk akses kamera maupun hotspot, bodi belakang mudah hangat, tapi yang hanya sekedar begitu saja, tak pernah sampai panas berlebihan. Dalam kata lain, suhunya relatif terjaga untuk sebuah smartphone tipis dan terjaga. Layarnya pun tergolong responsif ketika digunakan untuk bermain game, berkat dukungan touch sampling rate mencapai 240Hz. Hanya saja, mungkin agak kurang cocok dengan alasan yang saya sampaikan di bagian berikut ini. Dan untuk baterainya, daya tahan baterai 4500 mAh pada smartphone ini masih agak sulit untuk dibuat supaya bisa tahan satu hari penuh. Sebagai catatan, saya menggunakan Oppo Find X3 Pro dengan refresh rate 120Hz, resolusi layar otomatis, always on display, dan tanpa menyalakan mode penghemat baterai. Dengan catatan, ketika gunakan smartphone ini, saya memang lebih sering ambil foto sewaktu-waktu sehingga menggunakan tergolong insentif. Yang baru dari Oppo Find X3 Pro adalah dukungan fast wireless charging sampai 30W. Sayangnya, saya belum punya pengisi daya nirkabel secepat itu untuk mengujinya. Dengan begitu, fitur reverse wireless charging juga tersedia. Saya gunakan beberapa kali ketika earphone TWS sedang kehabisan baterai, hanya dengan diletakkan ke bodi belakang saat layar menghadap ke bawah. Oppo berhasil membuat smartphone ini tiap segmennya stylish tanpa terlihat serupa, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Tak terkecuali Find X3 Pro yang hadir sebagai paket lengkap tambahan beberapa fitur yang tergolong nice. Nah, untuk kesimpulannya,
Jadi HP ini tuh memang benar-benar flagship. Dan buat kawan-kawan yang mencari HP ini, bisa hubungi saya dan bisa komen di bawah ini kalau misalkan ada kekurangan. Mohon maaf. Dan pamit undur diri dari Waberod. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.